Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Siti Farida Ramadhani. Please address me Rahma. And my student number is 2020 081 and 0136. So here we can interpret the video with the title How a Student Changed Her Study Habits by Setting Goals and Managing Time by Yana Savitsky TED Talks. So let's start it. When I first told my friends that I was doing a talk on a study method that I use, I could see the collective look of disgust that swept across their faces as they processed what I just told them. So bear with me, as I firmly believe that the Pomodoro method has the power to change your life. Ketika saya pertama kali memberitahu kepada teman-teman saya melalui pidato tentang metode yang saya gunakan, saya dapat melihat bagaimana raut ekspresi yang muncul di wajah mereka. Mereka terlihat sangat jijik sekali dengan apa yang saya katakan ketika mencerna perkataan saya. Tetapi bersabarlah, karena saya yakin bahwa metode Pomodoro ini sangat akan membantu Anda untuk mengubah hidup Anda. My typical cycle of studying used to start out determined. I would come home, sit down at my desk, and do a couple of worksheets. The only problem was that productiveness only lasted for an hour, as I would easily get distracted. I would usually spend a couple hours on my phone, and then I would snap back into determination, but find myself getting burned out once again as the minutes ticked away. I would work until I physically couldn't anymore. Siklus belajar yang biasanya saya gunakan adalah ketika saya pulang ke rumah, kemudian duduk di meja belajar saya, dan saya akan mencoba mengerjakan beberapa lembar pekerjaan. Namun, satu hal yang menjadi masalah, yaitu produktivitas. Karena itu hanya akan berlangsung selama 1 jam saja. Kemudian saya akan mulai terganggu dengan ponsel saya. Lalu saya akan memainkan ponsel saya, dan itu akan berlangsung selama beberapa jam. Namun saya harus kembali ke tekad saya untuk mengerjakan dan menyelesaikan segala tugas yang harus saya kerjakan. Sampai akhirnya fisik dan kemampuan saya tidak lagi bisa untuk bekerja. I'd pass out, utterly exhausted. With my rigorous course choice this year, I had made myself promise that I would be productive. I had to succeed, and yet I failed to do that every single day. I struggled to stay afloat, fatigued, stressed, and strained, and I snapped as a result. And quite truthfully, I was disappointed with myself. Saya sudah melewatinya, dan saya sangat lelah. Namun ujian di kursus pilihan tahun ini sangatlah ketat, dan itu membuat saya berjanji kepada diri saya sendiri untuk menjadi produktif. Dan saya juga berjanji untuk berhasil. Tetapi, saya selalu merasa gagal di setiap harinya. Namun saya tetap bertahan, meskipun saya merasa tegang, stres, tetapi saya tersentak bahwa saya tetap harus berhasil. Walaupun pada hasilnya, saya merasa gagal dan merasa kecewa dengan diri saya sendiri. Then, one day, I came across a video. It was a video telling me how to study better, and I was intrigued by one specific tip, the Pomodoro method. Kemudian, suatu hari saya menemukan sebuah video. Video itu memberikan cara belajar yang baik. Dan saya tertarik dengan salah satu tips spesifiknya. So what is it exactly? Yaitu We start out by metode deciding on a Pomodoro. task and estimating the amount of time that it will take you. Take, for instance, this AP World chapter outline. I estimate that it will take me 4 hours of work, give or take. But instead of thinking about the outline as 4 hours of work, I'm going to think about it in terms of 25-minute increments, or Pomodoros. So this outline would in theory take me 8 Pomodoros. Jadi, apakah metode ini benar-benar baik?
Kita dapat memulainya dengan memutuskan tugas apa yang akan kita kerjakan. Kemudian, berapa lama waktu yang kita butuhkan. Seperti yang ada pada contoh di bawah ini, ketika saya belajar tentang garis besar bab dunia, saya memperkirakan bahwa saya akan membutuhkan waktu selama 4 jam dalam menerima dan memberi. Akan tetapi, saya mencoba untuk meningkatkannya dan menambah waktu 25 menit Pomodoro, sehingga total yang akan saya gunakan adalah 8 jam. The next step is to work for those 25 minutes with absolutely no distractions, or you have to restart the Pomodoro. But after that hyper-focused work, you get to reward yourself with a 5-minute break, which serves to recharge and refresh you in preparation for the next Pomodoro. 4 cycles of this pattern of 25, 5 minutes, and then you get to take a long break, 15 to 30 minutes. For myself, I typically still try to stay off my phone during these breaks and make some coffee, take a short walk, or when I want to feel super productive, I'll do chores. I know, shocker. Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan waktu selama 25 menit itu dengan bekerja tanpa gangguan sama sekali. Atau kita juga bisa menggunakan waktu 25 menit itu dengan sangat fokus, dan kita juga bisa menghadiahi diri kita sendiri dengan istirahat selama 5 menit. Jika saya sendiri, saya akan melakukan pekerjaan selama 25 menit itu dengan sangat fokus, kemudian saya akan menjauh dari telepon dan saya akan menggunakan waktu selama 5 menit itu untuk membuat kopi ataupun berjalan kaki singkat. Atau jika saya sangat sedang produktif, saya akan melanjutkan pekerjaan saya. This method was actually developed in the 90s by Francisco Cirillo, who named the system Pomodoro, which means tomato in Italian, after this 25-minute kitchen timer that he used to track his work. And it is important to know that although he developed the system for a 25 5-minute pattern, the Pomodoro is a fluid system. It's designed to help you and help you with your work. For myself, I stick to the traditional 25 5-minute pattern when I'm doing worksheets or studying for tests. But for longer, more time-consuming assignments like, let's say, projects or essays, I choose to work for much longer increments and take shorter breaks. Dan ternyata sangat mengejutkan. Metode ini telah dikembangkan di tahun 90-an oleh Francisco Cirillo yang menamai sistem ini Pomodoro, yang berarti tomat dalam bahasa Italia. Dan dia menggunakan waktu selama 25 menit itu untuk melacak pekerjaannya. Dan penting untuk diketahui bahwa sistem untuk pola 25 menit ini sangat dapat membantu pekerjaan Anda. Pomodoro adalah sistem yang lancar dan dirancang untuk meringankan pekerjaan Anda. Dan saya berpegang teguh pada waktu 25 menit tersebut. Ketika saya mengerjakan lembar kerja ataupun belajar untuk ujian, saya akan menggunakan waktu 25 menit tersebut. Tetapi untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih sulit seperti esai dan proyek, saya akan menggunakan waktu lebih lama, yaitu peningkatan. So here I am now. I'm still not the perfect student, and I want to iterate that, but the Pomodoro has changed me. It's changed the way I think and act about my work. When needed, I could spend a full day simply working, as I am just recharged and kept stimulated through the whole day. With a timer constantly ticking, I find myself working quickly in order to achieve and accomplish those goals through each 25-minute increment. And quite truthfully, it just feels so much more rewarding and fulfilling. Being able to check things off after the other, watching your pile of work go down, knowing that you accomplished something that day instead of, not to call you out, but wasting 2 hours on Netflix. Saat ini, saya bukanlah siswa yang sempurna dan saya belum sempurna. Akan tetapi, dengan adanya metode Pomodoro yang saya lakukan ini dapat membantu saya untuk merubah pola pikir saya dan cara bekerja saya. Saat ini, saya akan memprioritaskan pekerjaan saya dan bertindak melakukan apa yang harus saya kerjakan.
dan saya tidak lagi dihantui oleh waktu yang terus berjalan. Selain itu, saya merasa bahwa metode ini sangat bermanfaat dan juga memuaskan karena kita bisa melakukan pekerjaan yang lain. Selain itu, kita juga akan melakukan ataupun merasakan peningkatan dan juga produktivitas yang selalu meningkat di setiap menitnya. Dan itu sangat baik untuk diri kita. Apalagi jika dibandingkan dengan membuang-buang waktu untuk menonton Netflix selama berjam-jam dan lain sebagainya. So now it's my turn to ask you, are you as efficient as you can be? Are you productive, or does your time seem to just slip away? Do you complete your work, or is it scraped together at the last minute? Jadi, giliran saya untuk bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah memanfaatkan waktu Anda seefisien mungkin? Apakah waktu itu hanya berlalu begitu saja? Atau apakah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda? The Pomodoro is a fluid system designed to help you produce higher quality work in a shorter amount of time. But whatever method, I encourage you to think about your time differently, to set goals for yourself and strive to meet them, to set aside the constant distractions and focus on your tasks at hand. You never know how much time you really have until you start to use it, and it looks like my break is over. Pomodoro adalah sistem yang dirancang khusus untuk membantu kita menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas dengan waktu yang lebih singkat. Selain itu, Pomodoro juga membantu kita untuk memandang waktu secara berbeda. Selain itu, Pomodoro juga membantu kita untuk melatih fokus kita dari gangguan-gangguan yang ada. Karena kita tidak akan pernah tahu seberapa banyak waktu yang dapat kita gunakan. Dan untuk itu, kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dan menyelesaikan pekerjaan yang ada dengan waktu yang ada. Thank you. So that's all about the video. Thank you for your attention and bye.